Halo. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa bersama dulu, membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Kita berdoa bersama-sama ya. Ya hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Islami dina Nabi Muhammad Rasulullah Warzuqni fahmah ya Rabbal alamin. Ini yang sudah gabung 20 anak. Semuanya sehat ya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya. Kalau ada yang sakit, Alhamdulillah sehat. mudah-mudahan Sehat. yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Nah, kita membahas materi yang kemarin ya. Kita kemarin belajar tentang apa? Tentang Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq itu termasuk surat yang diturunkan di mana? Di Mekah. Jadi kalau turunnya di Mekah itu termasuk surat Makkiyah. Jumlahnya ada berapa ayat? 5. Ada 5 ayat. 5 ayat. Ya. Karena turun di Mekah maka disebut surat Makkiyah. Iya. Nah, kemarin sudah Pak Agus kasih materi tentang surat Al-Falaq. Nah, sekarang Pak Agus kasih tahu cara membacanya ya. Tahu. Ya, biar bacanya biar benar. Nah, Pak Agus kasih tahu caranya membaca yang benar ya. Bisa dilihat di LKS-nya tulisannya ya. Karena mengucapkan membaca Al-Quran itu kalau sudah bisa itu mudah, tapi harus sesuai dengan ilmu tajwidnya ya, tentang makhorijul huruf, tentang pengucapan lafalnya harus sesuai. Itu ya caranya ya. Nah, bisa dilihat surat Al-Falaq, LKS-nya bisa dilihat di halaman 4. Nah, di halaman 4 itu kan ada tulisan surat Al-Falaq ya. Nah, di situ bisa dilihat LKS-nya halaman 4. Surat Al-Falaq itu ada 5 ayat. Pak Agus bacakan dulu ya, didengarkan dulu cara membaca surat Al-Falaq yang benar itu seperti apa. Kalian dengarkan dulu. Ya. Bisa mendengar suaranya Pak Agus ya?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu ya caranya. Di ayat pertama di situ kan ada kul toh. Kul, cara mengucapkan kul itu nggak boleh kul tapi harus qaf dari tenggorokan ya, kul itu ya cara mengucapkannya ya, karena di situ huruf qaf bacanya kul. Nah gitu ya. Terus ada huruf alif, terus ada ain. Nah, kul au. Nah, di situ ada alif atau hamzah, terus ain. Itu cara mengucapkannya juga harus berbeda. Kul a biasa, terus au itu ada di tenggorokan ya, seperti itu au gitu ya cara membacanya ya. Kul a'udzu birabbil falaq. Gitu ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah. Terus ayat kedua min syarri ma khalaq. Ya, kenapa kok falaq kok itu dibaca kok gitu? Karena itu adalah bacaan kolkola kubro. Kalau di akhir kalimat atau ayat itu disebut bacaan kolkola kubro. Bacanya dipantulkan. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, min syarri ma khalaq. Ya, gitu ada kholaq ya, gitu ya kalau membaca ya. Terus di situ juga ada di ayat 2 itu min syarri. Kenapa kok dibaca min? Dibaca samar bacanya ya. Min Ikhfa hakiki. Iya, karena bacaan ikhfa. Bacaan ikhfa hakiki. Ya, bacaan ikhfa. Cara membacanya nggak boleh dibaca min syarri, tapi harus dibaca samar. Min itu ya, nggak boleh dibaca min syarri, nggak boleh, tapi harus dibaca Ikhfa samar. hakiki terjadi apabila sukun nun Ya, atau tanwin bertemu dengan salah satu di antara 15 huruf itu yaitu ya. Terus mim itu setelah harokat fathah ada alif mati, maka disebut bacaan mat tobi'i, dibaca panjang ya. Iya, ma itu bacaan mat tobi'i, ma kholaq itu ya. Terus ayat ketiga di situ juga ada bacaan ikhfa lagi, wamil. Nah gitu bacanya ya, wamil syarri ghasiqin idza waqab. Nah, be-nya itu juga bacaan kolkola. Kolkola itu artinya memantul. Nah, wamil nggak boleh dibaca wamin syari, nggak boleh, harus dibaca ikhfa atau samar. Bacanya wamil gitu ya, nggak boleh dibaca wamin, tapi harus dibaca samar. Wamil syari ghasiqin idza waqab. Nah, terus kalau yang ghasiqin itu bacaan idhar. Ghasiqin tanwin bertemu alif bacaan idhar. Harus dibaca jelas. Nah, gitu ya. Jelas dan terang. Nah, yang ini bacaan idhar, bacanya ghasiqin. Tin dibaca jelas atau terang. Ghasiqin idza waqab. Ba ini juga bacaan qalqalah kubro. Ya, bacaan qalqalah itu hurufnya ada berapa toh? Qaf, ta, ba, jim, dal ada 5. Baju di toko. Nah, baju di toko atau qaf, ta, ba, jim, dal itu huruf qalqalah.
Sekarang lanjut yang ke surat ayat keempat. Wamil syari, bacaan apa ini? Nun mati bertemu sin. Samar. Bacaan ikhfa, ya. Bacaan ikhfa bacanya tak samar. Samar. Bacanya juga wamil syari nggak boleh, wamin syari nggak boleh. Harus dibaca samar. Wamil syarin nafasati fil uqad. Nah, itu bacaan ikhfa atau samar ya. Terus yang ada al bertemu nun. Nah, ini bacaan idgham syamsiyah atau al syamsiyah. Bacanya nggak boleh wamil syaril nafasati. Nggak boleh dibaca syaril ya. Meskipun ada alnya di sini, tapi nggak boleh dibaca syaril. Karena ini bacaan idgham syamsiyah atau al syamsiyah. Bacanya harus syarin nafasati. Syarin nafasati. Alnya diganti, iya, dimasukkan ke huruf nun. Karena huruf nun ini termasuk bacaan al-syamsiyah atau idgham syamsiyah. Ya, bacanya syarin nafasati. Sudah dikasih tanda tasdid nunnya. Bacanya syarin nafasati. Nanti di soal ada pembahasannya. Nah, yang ini kalau fil uqad, nah, alnya ini dibaca kelihatan karena ini bacaan idhar qamariyah atau al qamariyah. Filnya alnya ini kelihatan fil uqad gitu ya. Kalau ini nggak boleh dibaca syaril nafasati tapi dibaca syarin nafasati. Ya, bedanya itu ya. Sama-sama ada alnya, ya, ini juga ada alnya tapi beda. Biasanya di sini ditandai dengan tasdid. Kalau setelah al ada tasdidnya itu berarti bacaan idgham syamsiyah atau al syamsiyah. Kalau nggak ada tasdidnya setelah al itu bacaan idhar qamariyah atau al qamariyah. Bacanya jelas. Bacanya wa min syarrin nafasati fil uqad. Ya, ada j-nya ya. Ini juga termasuk bacaan qalqalah. Terus ini huruf sa. Sa ini cara mengucapkannya harus sa ya, nggak boleh sa. Harus sa. Lidahnya digigit sedikit. Sa. Ya. Ujung lidahnya digigit sedikit sa, gitu ya membacanya. Ya. Kalau yang ini sya seperti mengucur ayam, syah gitu ya, harus ditekan. Syah. Ya, gitu syah. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Ya, yang ini juga qaf ya, uqad. Nah, gitu ya. Terus yang ini juga bacaan ifa wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, yang ini bacaan idhar, tanwinnya dibaca jelas. Hasidin idza hasad. Nah, ini juga dibaca qalqalah karena dal itu termasuk bacaan qalqalah. Kalau diwakafkan maka menjadi bacaan qalqalah kubro. Karena akhir kalimat. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, gitu ya cara membacanya. Nah, surat Al-Falaq ini ada 5 ayat. 5 ayat itu kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung. Nah, berlindung kepada Allah dari apa saja? Yaitu dari 4 kejahatan. Yang pertama, dari kejahatan makhluk. Contoh kejahatan makhluk itu ya hewan-hewan yang buas itu, yang berbisa seperti ular, serangga yang berbisa, itu kejahatan makhluk. Terus dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, kalau malam itu bisa terjadi pencurian, ya, karena tempatnya gelap. Kejahatan jin. Ya, nanti kalau yang jin itu adalah dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Nah, tukang sihir itu meminta pertolongan dari setan. Nah, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul. Nah, yang keempat ini dari kejahatan pendengki. Ini manusia. Manusia pendengki itu adalah manusia yang iri dari nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Itu namanya pendengki. Dengki atau iri, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini ada bacaan matobi'i. Matobi'i itu apabila ada
ada fathah jatuh setelah alif, nah, maka bacaan matobi. Matobi hurufnya ada 3. Nah, di sini ya. Nah, yang kedua wawu. Wawu itu kalau mati jatuh setelah harokat domah. Nah, itu matobi. Terus yang terakhir ya mati jatuh sesudah harokat kasroh. Nah, kasroh mi ini bacaan matobi. Itu ya. Matobi. Nah, terus ini bacaan idhar. Idhar itu artinya jelas. Hurufnya ada 6, yaitu hamzah, ha, hamzah, ha, ain, ghin, ha, kho. Boleh dibolak-balik. Nah, itu ya bacaan idhar. Terus bacaan iklab. Bacaan iklab cuma satu, yaitu apabila ada nun mati bertemu ba. Ketemu bak. Ya, nun mati atau tanwin bertemu ba itu bacaan iklab. Contohnya mim ba'di, yaitu bacaan iklab ya. Sekarang kita membahas materi selanjutnya, kita membahas uji kompetensi ya. Kita jawab bersama uji kompetensinya. Bahasa. Nah, lihat sekarang halaman 7. Kita bahas bersama-sama ya halaman 7 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita membahas uji kompetensi 1 dulu. Nah, kita jawab bersama-sama ya. Ya. Kita jawab bersama-sama. Nomor 1 al-falak artinya waktu subuh. Ya, waktu subuh. Terus soal nomor 2. Kata al-falak terdapat pada ayat ke berapa? 113. Oh, ayat yang ke-1. Nomor 2 jawabannya A. Nomor 3 melihat ayatnya yang pendek-pendek, surat al-falak ini termasuk turun di mana? Kalau surat yang pendek-pendek itu turunnya di Makkah. Betul. Kalau yang panjang itu setelah Nabi Muhammad hijrah, itu turunnya di Madinah. Suaranya Pak Agus kedengaran atau enggak ya? Kedengaran. Sekarang soal selanjutnya nomor 4. Surat Al-Falaq ini turun sesudah surat Al-Fil. Ya. Nah, yang betul itu apa? Al-Fil. Di bacaan di situ disebutkan at-takatsur, tapi yang benar itu adalah Al-Fil. Ya. Yang dibacaan itu kurang tepat. Jawabannya yang benar yang C, Al-Fil ya, nomor 4. Ya. Sekarang di halaman 8 soal nomor 5. Dalam kalimat wa min syarrin naffatsati fil 'uqad terdapat bacaan idhar qamariyah, yaitu yang mana? Fil uqad. Iya, al-uqad fil 'uqad ada al-ta'rif bertemu ain, yang A jawabannya nomor 5. Nomor 5 jawabannya fil 'uqad A. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 6. Kalimat wasitin ila waqaf menurut ilmu tajwid adalah bacaan wasitin. Nah, bacaan apa itu? Tanwin bertemu hamzah. Idhar halqi. Ya, ada tanwin bertemu alif atau hamzah, itu namanya bacaan idhar halqi. Jawabannya nomor 6. Idhar halqi. Ada yang salah jawabannya nomor 6. Ya. Kita lanjutkan soal nomor 7. Kalimat wa min syarri menurut ilmu tajwid ada bacaan ikhfa. Sebabnya apa itu? Nomor 7 kok disebut bacaan ikhfa? Ada nun sukun bertemu huruf sin. Iya, jawabannya nomor 7 C. Nun sukun bertemu sin. Maka dibaca ikhfa. Nah, sekarang nomor 8. Hasidin idza hasad terdapat bacaan idhar. Sebabnya apa? Tanwin bertemu atau hamzah. Iya, tanwin bertemu alif atau hamzah. Hamzah.
Ya, nomor 8 B. Nomor 9 lafal idza hasaja. Huruf yang dibaca panjang 2 harokat itu yang apa? Huruf apa yang dibaca panjang? Huruf zal. Ya, bacaan matobi'i ya itu ya. Huruf zal, bacaan matobi'i. Oke, jawabannya nomor 9. Nomor 10 lafal ya ju'al dibaca titik-titik sebab ada jim sukun atau sukun asli. Nah, termasuk bacaan apa itu? Iya, qalqalah sughra. Huruf qalqalah itu ada 5 yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Nah, jim itu termasuk bacaan qalqalah. Karena berada di tengah kalimat, maka bacaan qalqalah Sugro itu artinya kecil. Kalau di tengah kalimat itu memantulnya kecil ya ju'al biasa. Kalau di akhir qalqalah kubro. Itu ya bedanya ya. Kubro itu besar, memantulnya lebih keras. Itu berada di akhir kalimat seperti qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu bacaan qalqalah kubro. Kalau ya ju'al itu qalqalah sughra karena berada di tengah kalimat ya ju'al. Ya itu qalqalah. Ya ju'al. Bacanya gitu ya. Ya ju'al. Kita lanjut soal nomor 11 nih sijil. Dibaca ikhfa sebab ada apa? Nomor 11. Iya, nun sukun bertemu sin. Nomor 11. Karena ada nun sukun bertemu sin, makanya disebut bacaan ikhfa. Nomor 12. Contoh kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Digigit serangga. Iya, digigit serangga itu contoh kejahatan makhluk. Nomor 12A. Nomor 13, sihir atau santet ialah usaha manusia untuk mencelakai orang lain. Dengan minta bantuan siapa? Setan. Iya, minta bantuan setan. Santet itu minta bantuan setan. Jawabannya C. Sekarang nomor 14. Hukum orang melakukan sihir adalah haram ya, haram dosa besar ya, termasuk dosa besar. Haram itu kalau melakukan mendapat dosa, tapi kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Haram itu kebalikannya dengan wajib. Nah, ya. Kita lanjutkan soal nomor 15. Supaya kita terhindar dari kejahatan tukang sihir, kita harus berlindung kepada Allah ya. Tapi jawabannya di situ nggak ada, langsung diisi di titiknya ditulis Allah. Nah, gitu ya. Ya Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan yang B, soal nomor 1. Ayat Al-Quran yang diturunkan di Makkah disebut surat Makkiyah. Surat yang turun di Makkah disebut surat Makkiyah. Nomor 2, dalam kalimat an-nafasati terdapat huruf alif lam al-ta'rif ya, seperti yang dijelaskan Pak Agus tadi. Al itu loh bertemu huruf nun. Al bertemu nun menurut ilmu tajwid adalah bacaan apa itu? Idgham samsiyah. Iya, idgham samsiyah atau al samsiyah. Idgham samsiyah garis miring al samsiyah. Tandanya itu biasanya setelah al itu ada tasdidnya. Nah, huruf nun itu kan dikasih tasdid, itu namanya tandanya bacaan al samsiyah atau idgham samsiyah. Sekarang kalau nomor 3, kalimat idza waqad artinya apa? Apabila telah bergulita. Iya, apabila telah bergulita. Sekarang selanjutnya soal nomor 4, dalam kalimat qul a'udzu terdapat wawu didahului oleh tanda baca umat. Nah, menurut ilmu tajwid bacaan apa itu? Wawu sukun jatuh. Iya, matobi'i. Matobi'i. Mat itu artinya panjang ya, dibaca panjang. Qul a'udzu. Nah, a'udzu. Nah, au-nya itu dibaca panjang, itu namanya bacaan matobi'i. Sekarang selanjutnya soal nomor 5. Surat Al-Falaq ayat 3 isinya tentang apa?
Berlindung dari kejahatan malam apabila telah Iya, gelap gulita. berlindung dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Atau bisa dijawab langsung, berlindung dari kejahatan malam. Lanjut soal nomor 6, surat Al-Falaq yang menerangkan ada kejahatan pendengki bila dengki ada di ayat ke berapa? Kelima. Ya, ayat terakhir kelima. Nomor 6, 5. Nomor 7, bunyi ayat ketiga surat Al-Falaq ialah ya, gitu ya. Ditulis pakai Arab, nanti bisa ditulis lihat di halaman berikut sebelumnya ya kalau belum ditulis. Nomor 7 sudah, sekarang nomor 8. Kalimat hasisin idza hasad dibaca izhar, sebabnya apa? Kasrah tawin bertemu alif atau hamzah. Ya, ada tanwin bertemu alif atau hamzah. Ada tanwin bertemu alif gitu ya. Sekarang nomor 9, kalimat min syarri ma khalaq, artinya apa? Dari kejahatan makhluk. Dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Ya, boleh dari kejahatan makhluknya. Nomor 10, dalam kalimat wa min syarrin naffatsati fil 'uqad terdapat dua bacaan al-ta'rif, yaitu apa? Ya, boleh. Iya, boleh dijawab idgham syamsiyah dan idhar qamariyah. Boleh juga ditulis kalimatnya an-nafasati sama al-uqad. Gitu ya. Ya, paham ya? Al-syamsiyah juga boleh, al-syamsiyah dan al-qamariyah, atau idgham syamsiyah dan idhar qamariyah, atau ditulis ayatnya an-nafasati dan bil-uqad. Gitu ya, nomor 10. Sekarang nomor selanjutnya C, nomor 1. Nomor 1 yang C. Urutannya yang mana itu? Nomor 1 itu gitu ya. Syarrin nafasati fil 'uqad. Itu urutannya. Bisa dijawab gitu ya. Terus nomor 2, apa itu urutannya? Ul harokannya kurang benar ya, bisa dibetulkan. Yang betul itu kul, lamnya sukun. Terus a'udzu itu ya. A'udzu. Ya bacanya ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekarang nomor 3, kalau disusun itu menjadi gimana itu? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, sekarang nomor 4, buatlah contoh kejahatan makhluk Allah. Apa contohnya? Digigit serang orang. Berarti kejahatan makasir dan kejahatan gelap gulita. Nah, kejahatan makhluknya itu soal ayat kedua. Berarti contohnya kalau kejahatan makhluk itu apa? Serangga. Gitu ya. Sekarang nomor 5, tulislah ayat dari surat Al-Falaq yang menerangkan tentang kejahatan wanita tukang sihir. Berarti tulis wamin syarrin nafasati fil 'uqad. Mbak Zara lagi Zoom sekolah nanti ya. Sekarang kita lanjutkan sekolah nanti ya. Uji kompetensi 2 yang A. Nomor 1, surat Al-Falaq pada juz 30. Nomor 2, surat Al-Falaq adalah firman Allah yang diterima Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu itu adalah malaikat Jibril. Nomor 3, surat Al-Falaq diturunkan karena pemberian Allah.
Surat Al-Falaq itu pemberian Allah. Nomor 4, sihir ialah mengganggu orang lain dengan minta bantuan setan. Ya. Nomor 5, dalam kalimat wami syarin nafasat fil uqad terdapat bacaan idgham syamsiah yaitu an-nafasat. Nomor 5, jawabannya B, an-nafasati syarin nafasati. Nah, nomor 6, kalimat wasiqin idza. Cara membacanya berarti yang mana itu? Wasiqin idza. Berarti jawabannya A, nomor 6. Nomor 7, kalimat qul yang artinya katakanlah. Yang diperintah Allah itu siapa? Nabi Muhammad. Nomor 7A. Nomor 8, manusia hanya boleh mohon perlindungan kepada Allah. Ya. Nomor 9, min syarri ma khalaq. Kata yang bergaris bawah ma ya. Menurut ilmu tajwid adalah bacaan apa itu? Matabi'i. Iya betul. 9B matabi'i. Nomor 10, lafal al-falaq bila dibaca waqaf atau berhenti. Al-falaq maka dibaca apa itu namanya? Qalqalah. Iya, qalqalah yang besar, qalqalah kubra. Al-falaq memantulnya itu besar, maka disebut qalqalah kubra. 10A. 11, dalam surat Al-Falaq dijelaskan supaya kita berlindung pada Allah dari titik-titik kejahatan. Berapa kejahatan ya? 4 kejahatan. Iya, 4 kejahatan. Betul. 4 kejahatan. Nomor 12, contoh kejahatan malam apabila gelap gulita adalah apa? Pencurian. Nomor 12B. Nomor 13, dengki adalah perbuatan yang dipengaruhi oleh setan. 14, orang yang pendengki ialah apabila ada orang lain menerima nikmat ya iri. Nomor 14D. Ya, nomor 15, supaya kita terhindar dari sifat dengki, kita harus sadar bahwa semua nikmat yang diterima setiap manusia adalah pemberian Allah. Ya, yang memberi Allah. Kita nggak boleh. Kita lanjut soal nomor 1 yang B. Al-Quran adalah salah satu kitab suci Allah yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad. Kalau Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kalau Taurat kepada Nabi siapa? Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nomor 2, ayat Nabi Syarifah Sini Dawakop artinya apa? Dan dari kejahatan malam apabila gelap. Ya, terus nomor 3, kalimat wami syarin nafasat fil uqad artinya dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada pukul. Ya, nomor 4, dalam kalimat idza hasan terdapat huruf alif didahului oleh tanda baca fathah idza. Menurut ilmu tajwid adalah bacaan matobi. Ya, nomor 4 matobi. Nanti kalau Pak Agus kecepatan bacanya nanti bisa dilihat di YouTube ya. Nanti zoomnya ini Pak Agus upload di YouTube. Nah, nanti bisa disimak lagi di YouTube ya. Terus soal selanjutnya nomor 5, surat Al-Falaq ayat 5 isinya tentang apa? Kejahatan orang-orang dengki karena dia seorang kejahatan berlindung dari kejahatan orang-orang dengki. Ya, nomor 5 kejahatan orang-orang dengki juga boleh. Nomor 6 surat Al-Falaq yang menerangkan ada kejahatan wanita-wanita tukang sihir ada di ayat keberapa? 5. Keempat. Nomor 7 bunyi ayat kelima surat Al-Falaq ialah warning syarri idza sadaq. Iya, warning syarri idza hasad. Nomor 8 kalimat wasiqin idza dibaca idza sebab ada kawin bertemu alif atau hamzah.
Ada tanwin bertemu alif atau hamzah. Nomor 8. 9 kalimat hasidin idza hasad artinya Orang yang dengki orang yang dengki apabila ia dengki. Orang yang dengki apabila ia dengki. Nomor 10. Kelanjutan kalimat wa min syarrin nafasati adalah wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Ya, betul. Sekarang yang C. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Tulislah ayat tersebut. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad artinya dan dari kejahatan wanita wanita yang pada pukul-pukul. Nomor 2 itu kalau diurutkan menjadi apa? Wa min syarri Nah, sekarang nomor 3. Apa yang kita lakukan supaya tidak terkena sihir? Nah, kenapa? Biasanya apa? Berdoa kepada Allah. Nah, dengan membaca surat Al-Falaq itu juga bisa dibuat untuk penangkal sihir. Membaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati wa min syarri hasidin. Itu juga bisa digunakan untuk penangkal sihir. Nomor 4, mengapa pada malam hari banyak kejahatan? Karena pada malam hari keadaannya gelap gulita. Karena malam hari gelap gulita. Ya, gitu ya. Karena malam hari gelap gulita. Nomor 5, tulislah ayat dari surat Al-Falaq beserta artinya yang menerangkan adanya kejahatan malam. Berarti apa itu? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Iya, itu ditulis. Nah, sampai di sini dulu ya pelajaran PAI-nya. Ya. Nanti videonya ini bisa dilihat di YouTube ya. Nanti Pak Agus share di Budia, nanti dia share di grup ya. Nanti Pak Agus hapus di YouTube videonya ini. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih ya. Pak Agus akhirnya. Ya, Pak. Sama-sama. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.